Halo, selamat bertemu lagi bersama saya Alfrida Yamanov. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai program saya di akun YouTube saya, kelas menulis. Dan kelas menulis pertama ini, kita akan bersama-sama membahas tentang 3 hal, yaitu tentang penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan jenis kata. Baik, program ini saya lakukan untuk menjawab atau melakukan sesuatu agar dapat membantu meningkatkan rendahnya tingkat pemahaman literasi di tanah Papua ya. Nah, secara nasional tingkat literasi pemahaman literasi di Papua masih rendah ya secara nasional. Dan ini perlu dilakukan banyak strategi, dipikirkan strategi untuk melakukan banyak kegiatan sehingga meningkatkan pemahaman literasi dan yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia, khususnya yang ada di Papua. Nah, untuk itu teman-teman dapat mengikuti program saya ini dengan mendukung saya, like, share, dan juga subscribe akun YouTube saya. Baik, menulis adalah sebuah keterampilan sehingga perlu untuk dipelajari dan dilatih. Nah, saya sendiri juga sampai saat ini masih tetap belajar dan juga melatih diri ya untuk menulis yang baik. Saya mengembangkan hobi saya sudah di bidang sastra, saya sudah memiliki 2 buku sendiri ya, kumpulan puisi dan juga sebuah novel, dan juga bergabung pada beberapa buku antologi bersama teman-teman seluruh Indonesia. Nah, dan juga saya sebagai dosen membuat karya ilmiah ya sebagai tuntutan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Poin penelitian ini menuntut saya untuk belajar menulis dengan baik. Dan saya berharap juga bahwa teman-teman yang menonton video ini saat ini ingin mengembangkan diri untuk menulis ya, dan juga mungkin sedang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dan dapat membantu Anda untuk belajar menulis dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Ya, sumber referensi yang saya gunakan adalah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi keempat yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Teman-teman nanti bisa download ya, kemudian dibaca dan dipelajari. Baik, ada pertanyaan mengapa harus belajar menulis? Ya, menulis merupakan bagian dari literasi ya. Literasi tidak hanya tentang baca tulis dan mengenal angka, tidak ya, tapi lebih kepada memahami sehingga membantu seseorang dalam kehidupannya. Ya, literasi ada 6 elemen, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, dan kewargaan. Ya, dengan menulis kita akan menghasilkan karya fiksi dan non-fiksi. Karya fiksi sastra, non-fiksi adalah karya ilmiah. Kegiatan menulis didukung oleh kegiatan membaca. Ya. Hasil tulisan yang baik merupakan hasil dari si penulis mendapatkan banyak informasi dengan banyak sumber bacaan ya, sehingga bacaannya itu berkualitas baik ya. Kemampuan menulis membantu setiap individu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan aktivitas sosialnya. Kemudian dapat menghasilkan pendapatan bagi para penulis. Ya, dengan mengirimkan karya fiksi ataupun non-fiksi ke media massa, penulis biasanya akan mendapatkan honor ya. Dan tulisan mereka biasanya memang harus
bagus dan baik sehingga diterima oleh editor ya. Untuk itu memang harus belajar menulis dan mengetahui kaidah penulisan yang baik. Dunia akademik membutuhkan keterampilan menulis ya. Para dosen membutuhkan keterampilan untuk menulis karena harus menghasilkan karya yang baik. Kemudian mahasiswa juga ya harus mengerjakan tugas-tugas dari dosen ya, tugas makalah, kemudian juga tugas akhir skripsi ya. Dan kemampuan menulis ini untuk menurunkan tingkat plagiasi yang tinggi. Ya, kemudian ada SPOK yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Ini membantu kita untuk menulis dengan benar ya. Saya makan bakso di warung X Kota Raja. Ya, subjeknya adalah saya. Kemudian predikat atau kata kerjanya adalah makan. Kemudian objeknya adalah bakso. Kemudian keterangan tempat di warung X Kota Raja. Ya, oke. Kemudian saya ada punya sebuah kalimat ya. Ibu membeli buah mangga di pasar. Ya, silakan teman-teman identifikasi SPOK-nya dalam kalimat ini. Iya, benar. Subjeknya adalah ibu, predikatnya adalah membeli, objeknya adalah buah mangga, kemudian keterangan tempat adalah di pasar. Baik, kemudian isi tulisan ada kata, kalimat, dan kalimat, paragraf, dan alinea. Ya, kata-kata itu berdiri sendiri, kemudian bergabung di dalam kalimat sesuai dengan SPOK tadi. Kemudian ada paragraf ya. Ya, paragraf ada idenya, kalimat-kalimat ide ya, kemudian kumpulan paragraf itu digabung menjadi sebuah alinea. Dan nanti teman-teman bisa melihatnya dalam berbagai macam tulisan ya untuk menemukan ada kata, kalimat, dan paragraf. Ya, bisa dilihat biasanya pada latar belakang kalau karya ilmiah ya. Oke, kemudian penggunaan huruf kapital di awal kalimat ya. Misalnya saya makan ikan dan sayur, S-nya besar. Kemudian nama orang, Afrida Yamanov, A-nya besar, Y-nya besar. Kemudian nama tempat, Danau Sentani, D-nya besar, S-nya besar juga. Kalau misalnya Gunung Siklop, ya G-nya besar, kemudian C-nya besar. Kemudian nama negara, gelar ya, gelar MSc atau MSI. Iya, ini sering saya temukan bahwa mahasiswa menuliskan namanya dengan huruf kecil semua. Terus salah ya. Iya, kemudian ada tanda baca, ada titik koma, titik koma, titik dua, tanda hubung, tanya, seru, petik dua, petik tunggal. Ya, tanda titik dipakai di akhir kalimat, tidak dituliskan pada akhir kalimat judul, dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, untuk memisahkan penulisan jam, menit, dan juga detik. Ya, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Ya. Dipakai di antara nama orang dan gelar. Ya, Afrida Yamanov, SE, MSc. Tanda hubung pada kalimat majemuk start. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Atau digunakan di akhir perincian. Contoh, contoh satu warga negara Indonesia, 2 berijazah sarjana S1. Kemudian dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penelitian atau penjelasan ya, ini tanda titik 2. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Kemudian dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya A, ketua, Ana, B, sekretaris, Aris. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, ia makan nasi dan sayur. Ya, biasanya ada bahkan yang menulis, bukan ia, memisahkannya itu mak,
an. Tidak ya, harus ma, kemudian kan ya. Oke, contohnya bulan juga bukan bulan, tapi bu, tanda hubung lan. Menyambungkan unsur kata ulang, contoh anak-anak. Kemudian untuk menyambung penulisan tanggal, bulan, dan tahun ya, 02/06/2020. Oke, kemudian tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Ayo siapa? Benar sekali, W.R. Supratman. Kemudian menyatakan bagian kalimat yang diragukan kebenarannya. Contoh, di Indonesia terdapat 100 bahasa daerah. Ya, ini patut dipertanyakan ya, karena khusus untuk Papua, 250-an suku dengan bahasa yang berbeda-beda pula, jadi sekitar 250-an bahasa ya. Jadi ini keliru ya pernyataan ini. Kemudian tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Kemudian tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain ya. Contoh, merdeka atau mati, Serum Hutomo dalam pidatonya. Kemudian dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, sinetron, film, dan lainnya ya. Contoh, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 100 buku itu. Kemudian tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Ya. Kemudian tanda petik juga digunakan untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh misalnya tergugat. Tergugat artinya sama dengan yang digugat. Ya, kemudian jenis kata, ada kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya kantor pajak penuh sesak. Nah, kata berimbuan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh berjalan, berkelanjutan, lukisan, dan lainnya. Jadi jalan adalah kata dasarnya, adalah kata imbuhan, jadi berjalan. Kemudian bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh anak-anak. Gabungan kata yang langsung disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh duta besar dan kambing hitam. Kemudian kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh saya pergi ke sana mencarinya. Partikel la, ka, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, siapakah gerangan dia? Kemudian partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Apapun permasalahan yang muncul, aku tidak takut. Ya, ini sering saya juga melakukan kesalahannya dengan kata partikel pun. Kemudian kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya. Contoh rumah itu telah kujual. Ya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ya, kalau kata sang kemudian digabungkan dengan kata yang maha kuasa ya berarti hurufnya adalah S, hurufnya besar. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ikuti terus kelas menulis berikutnya ya. Terima kasih.